Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Saya harap semuanya kabar baik dan sehat tentunya. Hari ini kita kembali bertemu dalam jaringan. Kita akan belajar tentang sejarah terbentuknya NKRI. Sebelum merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh penjajahan, khususnya Belanda. Selama 350 tahun penjajahan ini berdampak besar pada setiap aspek kehidupan Indonesia. Rakyat Indonesia terus menunjukkan perlawanan, meskipun sering kali gagal. Perang Aceh, Padri, dan Diponegoro adalah beberapa contoh perlawanan ini. Namun, nasionalisme tetap bertahan dan akhirnya mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelum Indonesia bebas dari penjajahan, rakyat Indonesia melakukan beberapa pergerakan dan juga ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam membela kemerdekaan. Apa sajakah itu? Marilah kita simak satu persatu. 1. Kebangkitan Nasional. Organisasi yang terkait dengan gerakan nasional merupakan titik balik penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejumlah kelompok di awal abad ke-20 berperan penting dalam mengobarkan kebanggaan nasional, menyatukan rakyat, dan melancarkan perang melawan kolonialisme Belanda. 2. Budi Utomo. Budi Utomo berkontribusi pada pendidikan dan budaya selain meningkatkan kesadaran nasional. Mereka mendirikan sekolah dan menerbitkan jurnal untuk menyebarluaskan pemikiran tentang kemajuan negara. 3. Sarekat Islam. Jutaan orang bergabung dengan Sarekat Islam, yang tumbuh menjadi kekuatan politik yang kuat. Selain itu, mereka mengambil bagian dalam sejumlah inisiatif sosial, termasuk pendirian rumah sakit dan koperasi. 4. Masa pendudukan Jepang. Terjadi kerusuhan selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang mempercepat jalan Indonesia menuju kemerdekaan, di satu sisi. Namun, eksploitasi dan penganiayaan terhadap rakyat Indonesia oleh Jepang menyebabkan mereka sangat menderita. Dampak positif dan negatif dari pendudukan Jepang masih ada hingga saat ini. 5. Masa proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa tersebut saling terkait dan berpuncak pada proklamasi kemerdekaan. Untuk menghargai jasa para pahlawan dan memahami perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, penting untuk mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut. 6. Pembentukan pemerintahan sementara. A. Kabinet pertama. Setelah proklamasi, Muhammad Hatta diangkat menjadi wakil presiden dan Presiden Soekarno membentuk pemerintahan pertama. Kabinet ini bertanggung jawab untuk membuat kebijakan negara yang mendasar, mengawasi operasi pemerintah sehari-hari, dan menangani berbagai masalah dalam dan luar negeri. B. Penyusunan Undang-Undang Dasar. Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, berfungsi sebagai dasar negara. Namun, karena adanya perbedaan pendapat, terutama mengenai cara merumuskan 7 frasa tersebut, dilakukan modifikasi, dan akhirnya disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945. C. Pembentukan lembaga negara. MPR dan DPR dibentuk bersama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, selain presiden dan wakil presiden. Sementara DPR, sebagai lembaga yang mewakili rakyat, bertugas membuat undang-undang. MPR, sebagai lembaga negara tertinggi, bertugas membuat undang-undang dasar dan kerangka umum haluan negara. 7. Konferensi dan diplomasi internasional. Salah satu komponen penting perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah diplomasi internasional. Indonesia mampu memperkuat posisinya di kancah internasional dan meraih respek di luar negeri melalui diplomasi. Kisah perjuangan diplomatik Indonesia menjadi motivasi bagi generasi penerus untuk terus membela kepentingan negara. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, atau mungkin ingin diketahui lebih lanjut, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan lewat WA di 081370219794. Kita lanjut penugasan. Tugas ini wajib dikumpulkan paling lama pukul 9. Tugasnya adalah jelaskan apa saja yang terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut ini.